Halo semua, saya Hedi. Nah, kali ini kita akan bahas arus kas, yang merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang seringkali saya abaikan. Karena sebelumnya saya percaya bahwa ketika perusahaan rutin membagikan dividen, maka perusahaan tersebut sudah memiliki cash flow yang baik. Namun, setelah saya membaca paper berikut, saya kembali melirik arus kas atau cash flow. Karena dengan itu, saya jadi tidak takut lagi membeli perusahaan yang bagus meski memiliki hutang jangka panjang yang tinggi. Bagaimana caranya? Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu apa itu arus kas. Arus kas atau cash flow merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang berguna untuk memantau pergerakan kas atau uang dari perusahaan. Laporan ini dianggap penting karena arus kas menggambarkan bagaimana pergerakan uang perusahaan secara nyata. Bahkan ada yang mengatakan bahwa laporan laba rugi adalah fiksi, sedangkan laporan arus kas adalah nyata. Namun bagi saya, untuk emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia, laporan laba rugi masih menjadi fakta. Karena seringkali dividen yang dibagikan berdasarkan berapa laba yang diperoleh. Lain halnya dengan emiten yang terdaftar di Bursa Efek di Amerika, yang ketika saya menganalisanya kebanyakan menggunakan laporan arus kas sebagai dasar pembagian dividen. Arus kas terdiri dari 3 bagian berdasarkan peruntukan uang masuk dan keluarnya. Yakni yang pertama arus kas operasi yang berasal dari operasional perusahaan. Kemudian yang kedua aktivitas investasi, yakni untuk membeli aset atau investasi jangka panjang perusahaan. Dan yang terakhir untuk aktivitas pendanaan, yakni bagaimana perusahaan memperoleh dana baik itu dari pinjaman, uang keluar akibat pembayaran pinjaman, serta pembagian dividen atau aktivitas tarik isu. Jadi kebetulan salah satu pengikut saya membagikan paper yang sangat menarik ini, yakni membahas kemampuan arus kas dalam memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Paper ini cukup bagus dan memberikan saya satu insight yang baru, yakni pada tabel 1 yang berisi cash flow composition ini, yang mana pada paper ini cash flow dibagi menjadi 8 komposisi berdasarkan ketiga jenis arus kasnya, yakni berikut operational activities, yakni aktivitas operasi, kemudian yang ini merupakan aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan atau financing. Pada tabel tersebut tampak hanya terlihat simbol minus ataupun plus, yang berarti ketika kita melakukan analisa arus kas, kita hanya perlu melihat apakah arus kas tersebut positif atau negatif. Tidak perlu memperhatikan berapa besar angka tersebut. Jadi negatif di sini berarti aktivitas perusahaan lebih banyak mengeluarkan uang dibandingkan mendapatkan uang. Sedangkan positif sebaliknya, yakni uang masuk dari aktivitas tersebut lebih banyak dibandingkan uang keluarnya. Jadi ada 8 komposisi yang menunjukkan 8 skenario, 8 kemungkinan kejadian pada arus kas. Jadi saya akan jelaskan ke-8 komposisi arus kas ini secara teori. Komposisi yang pertama, yakni aktivitas operasinya negatif, investasi positif, dan pendanaan positif. Hal tersebut berarti operasional perusahaan, yakni aktivitas yang dilakukan perusahaan, tidak mampu memberikan kas yang cukup. Bahkan perusahaan harus menjual asetnya, sehingga aktivitas investasinya menjadi positif. Sedangkan aktivitas pendanaannya juga bertambah, jadi perusahaan tersebut kembali menarik utang. Hal tersebut mengindikasikan keuangan perusahaan dalam kondisi yang kurang baik, sehingga butuh menjual aset dan mengambil hutang hanya agar perusahaan tersebut tetap berjalan. Dan yang kedua,
arus kas operasinya negatif, sedangkan aktivitas investasinya positif dan aktivitas pendanaannya negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas operasional perusahaan tidak cukup memberikan kas untuk membayar hutangnya, sehingga manajemen menjual aset-aset untuk membayar hutang tersebut. Jadi itu juga merupakan pertanda yang kurang baik bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, aktivitas operasinya negatif, sedangkan aktivitas investasi negatif dan aktivitas pendanaan positif. Jadi ini tandanya perusahaan tengah mengalami ekspansi, namun tidak mampu mendapatkan uang kas yang cukup. Apabila hal ini terus berlanjut, maka perusahaan akan terancam pailit karena gagal membayar hutang. Kemudian yang keempat, arus kas operasinya positif, arus kas investasinya positif, dan aktivitas pendanaannya negatif. Yang berarti meskipun operasional perusahaan sudah memberikan penambahan kas, namun masih belum cukup untuk membayar hutang. Mungkin ada hutang yang jatuh tempo yang harus dibayar, sehingga perusahaan harus menjual sebagian asetnya untuk menutupi hutang tersebut. Kemudian yang kelima, arus kas operasinya positif, sedangkan aktivitas investasinya negatif, dan arus kas pendanaannya positif. Yang berarti perusahaan sudah berjalan dengan baik dan sudah bisa menghasilkan uang, namun masih belum cukup untuk melakukan investasi, sehingga perusahaan kembali menambah hutangnya. Dan yang keenam, aktivitas operasinya positif, sedangkan aktivitas investasinya negatif dan aktivitas pendanaannya negatif. Ini merupakan kondisi yang paling ideal, kondisi yang paling bagus, karena aktivitas operasional perusahaan, yakni aktivitas bisnis perusahaan, telah mampu menghasilkan banyak uang, baik itu untuk melakukan investasi atau ekspansi, serta untuk melunasi hutang-hutangnya, termasuk bisa jadi memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dan untuk kejadian nomor 7 dan nomor 8 jangan terjadi, yakni pada nomor 7 seluruh aktivitas perusahaan menghasilkan arus kas yang negatif, dan yang ke-8 seluruh aktivitas perusahaan menghasilkan cash flow positif. Komposisi nomor 7 tersebut kemungkinan bisa terjadi pada perusahaan mapan yang banyak memiliki kas namun tengah mengalami penurunan kinerja, dan manajemen juga tengah berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan melakukan investasi sembari tetap membayar hutang karena perusahaan memang sudah banyak memiliki kas. Sedangkan komposisi yang ke-8 terdengar mustahil karena operasional perusahaan sudah menghasilkan banyak uang, namun manajemen justru mengumpulkan lebih banyak uang lagi dengan menjual aset dan menerima hutang atau right issue. Sehingga jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan mengurangi efisiensi karena perusahaan terlalu banyak memiliki kas. Nah, berikut adalah cara saya melakukan analisa arus kas berdasarkan data yang ada. Saya formati Excel agar ketika perusahaan memiliki arus kas positif, maka warnanya menjadi hijau, dan sebaliknya ketika negatif, maka otomatis menjadi merah, sehingga memudahkan saya untuk melakukan analisa. Berikut adalah satu contohnya, yakni pada emiten TUR. Emiten yang selama ini saya hindari karena arus kasnya, karena hutang jangka panjangnya yang tinggi. Ketika saya membedah arus kasnya secara historis, ternyata arus kasnya sangat bagus. Jika kita lihat berdasarkan arus kasnya, maka kebanyakan TWR ini memiliki arus kas dengan komposisi nomor 5 dan 6, dan bahkan lebih banyak nomor 6. Dilihat dari arus kas operasi yang positif, sedangkan investasinya negatif, dan pendanaannya juga negatif. Berarti perusahaan ini memiliki arus kas yang ideal. Jadi tidak heran pula kinerjanya juga sangat bagus, mampu memberikan dividen dan memberikan return yang baik bagi pemegang sahamnya. Meskipun hutangnya tinggi, namun hutang tersebut sepertinya
sudah dipergunakan dengan sangat baik untuk melakukan ekspansi sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Beda halnya dengan emiten berikut yang baru saja mengalami suspensi kurang lebih pertengahan tahun 2020 lalu. Perusahaan tersebut, saya tidak sebutkan kodenya, perusahaan tersebut tampak seperti menipu. Karena pada waktu itu sebelum mengalami suspensi, perusahaan ini tampak sangat murah, memiliki kinerja yang bagus, dan bahkan mulai memberikan dividen dengan yield yang menarik. Namun hutang jangka panjangnya cukup tinggi, sehingga saya menghindarinya. Dan ternyata ketika kita melihat arus kasnya secara historis, maka bisa kita simpulkan arus kasnya berada dalam posisi yang sangat tidak baik, karena kebanyakan berada pada komposisi yang 3 dan pertama. Nah, untuk aktivitas operasi sendiri, seringkali kita menemukan perusahaan mengalami laba, namun arus kas operasinya justru negatif. Nah, kenapa bisa demikian? Yang paling sering terjadi yakni perusahaan terlalu banyak memiliki pelanggan yang menunggak pembayaran. Jadi meskipun penjualannya tampak lancar dan memberikan keuntungan, namun pelanggannya justru tak kunjung membayar tagihannya, sehingga tentu akan memberatkan perusahaan karena piutangnya akan terus mengalami peningkatan dan perusahaan akan kekurangan kas untuk melakukan aktivitas perusahaan. Pada kasus emiten tower ini, saya sempat membaca laporan tahunannya. Ternyata perusahaan ini memiliki kekuatan yang besar untuk mengendalikan pelanggannya dan mampu mendorong pelanggannya agar melunasi tagihan secara tepat waktu. Karena perusahaan memiliki kuasa untuk langsung saja mencabut sinyal yang dimiliki pelanggannya. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan menara telekomunikasi, jadi sangat mudah untuk mengatur pelanggannya. Jika pelanggan tidak membayar, maka tinggal cabut saja akses pelanggannya terhadap menara yang ia miliki. Jadi hal tersebut bisa memastikan pelanggannya selalu membayar tepat waktu. Sedangkan emiten ini mungkin tidak memiliki keuntungan tersebut, karena perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang seringkali barang hasil manufakturnya terlebih dahulu dikirim kepada pelanggan. Jadi ketika pelanggan tidak mau membayar, kita tidak bisa berbuat banyak. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara saya menggunakan laporan arus kas untuk menganalisa perusahaan yang memiliki hutang jangka panjang yang tinggi. Untuk papernya, berikutlah daftar pustakanya. Paper tersebut merupakan paper yang terbuka, jadi bisa dibaca tanpa perlu membayar. Dan juga saya lihat jurnal pada paper tersebut sudah terindeks Scopus, jadi saya rasa cukup kredibel. Dan segala emiten yang saya sebutkan pada video ini hanya untuk kepentingan ilustrasi dan contoh. Saya tidak maksud memberikan rekomendasi maupun tidak merekomendasi. Kita tetap harus melakukan analisa sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.